Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron alhamdulillah, la qaula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya lah kita dapat jumpa kembali di sore jelang senja ini, Ramadan 1444 Hijriah, edisi 11 April, hari ke-20 Ramadan. Pemirsa, terutama kaum muslimin dan muslimat, tak terasa Ramadan sudah hampir di penghujung bulan, dan tak terasa sesaat lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Dan semoga kita masih tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan kita. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Pegadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, ABU Event Organizer, Toko Emas Mulia. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, telah hadir di studio narasumber kita dan 3 kelompok jamaah majelis taklim, dan saya akan perkenalkan satu persatu. Ya, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan perkenalkan yang apa ya ini ya, ungu kah atau apa ya, cantik dan manis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari majelis taklim mana, anggotanya ada berapa dan kegiatannya apa saja? Ketuanya siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani, Sekretaris Majelis Taklim Al-Mujahidin Boswesan Sorong, penasihat sekaligus pembina kami Ibu Haji Alia SE, Ketua Ibu Haji Suwarni Asis, jumlah anggota 60 orang. Adapun kegiatan kami selama bulan Ramadan adalah tadarus, yasinan, kemudian membaca Al-Kahfi, menyiapkan takzil, mengunjungi dan berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah kebakaran di Jalan Baru. Kemudian khataman Al-Quran dan belajar tahsin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatannya banyak dan padat ya Bu ya. Mudah-mudahan lebih dikembangkan, lebih maju lagi majelis taklimnya ya. Alhamdulillah. Dan saya akan sapa yang cerah ya,
cerah biru-biru. Dari mana? Majelis taklim mana? Ketuanya siapa? Dan anggotanya ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Ya, silahkan perkenalan, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hakim kilometer 12. Kegiatan selama bulan Ramadan, sebelumnya sepekan sebelum bulan Ramadan kami menyiapkan sembako yang kami bagikan kepada jamaah yang membutuhkan. Kemudian di saat bulan Ramadan kegiatan kami sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kegiatannya yaitu tadarusan di masjid gitu, terus menyiapkan takjil pada sore hari. Jumlah jamaah kami sekitar 75, tapi yang berkesempatan hadir pada hari ini sekitar 20. 75. Iya. Tapi saya lihat kayaknya hampir 80 ibu yang hadir ini. Alhamdulillah. Iya. Ketuanya siapa, Bu? Ibu sendiri atau? Saya sendiri ya, Ibu Sulastri. Ibu Sulastri, ya. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya, ya. Mudah-mudahan jamaahnya makin bertambah dan maju ya Bun ya. Terima kasih. Untuk ketiga jamaah Majelis Taklim sore hari ini kita sudah perkenalkan, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Nur Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kegiatan Ustadz bulan Ramadan? Ya, keliling kultum. Keliling isi tausiah di masjid-masjid ya Ustadz ya? Iya. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Berkaitan dengan 10 hari terakhir, mungkin momen yang tepat kita mengambil tema keutamaan beritikaf. Keutamaan beritikaf ya Ustadz ya, karena kita sudah 10 hari terakhir ya nih ya. Iya. Dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah, karena banyak yang mengatakan bahwasanya yuk nanti kita itikaf di sana, di sini ya Ustadz ya. Namun apa sejatinya dan keutamaan makna dari itikaf itu sendiri ya Ustadz ya, belum tahu ya Ustadz ya. Ya, untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti apa dari kata iktifat atau keutamaan itikaf tersebut. Akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat iman, pemirsa CWN dimanapun berada, alhamdulillah tidak terasa kita sudah melalui Ramadan 20 hari, dan insya Allah pada hari ini kita akan memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita coba mengangkat tema, yaitu keutamaan beritikaf. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itikaf itu dari segi bahasa itu artinya berdiam
berdiam atau menetap di suatu tempat. Jadi berdiam di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tempat itu buruk? Ini menurut bahasa. Jadi besok-besok kalau mungkin ada suami ibu-ibu, mungkin jam-jam 11 malam atau 12 malam, ibu menelpon bapak di mana? Kalau bapaknya bilang, saya lagi beriktikaf. Kok ada suara-suara musik begitu? Nah, ini betul juga, karena menurut bahasa iktikaf itu berdiam di suatu tempat. Hayran kana au fi sarran. Apakah tempat itu baik ataupun tempat itu buruk? Tapi menurut istilah iktikaf itu al-muksu fil masjid, berdiam di dalam masjid bin niati ilallah atau ibadati ilallah, berdiam di dalam masjid dengan niat waniati khususan, niat dengan khusus. Maksudnya di sini dia niat yang khusus, ibadati ilallah, untuk beribadah kepada Allah, taqarruba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan kata iktikaf, menurut istilah yang itu yang benar, kita berdiam diri di dalam masjid semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan iktikaf ini setiap 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pernah Rasulullah melaksanakan iktikaf 20 hari berturut-turut pada saat tahun terakhirnya Rasulullah, artinya setelah tahun itu Rasulullah wafat, melaksanakan iktikaf 20 hari berturut-turut. Sedangkan yang namanya iktikaf, ada yang bertanya, seminim-minim iktikaf atau sebanyak-banyaknya iktikaf seperti apa? Sebanyak-banyaknya iktikaf itu yang saya tadi sampaikan, bahwa Rasulullah pernah melaksanakan 20 hari 20 malam. Lalu yang kedua 10 hari 10 malam. Ramadan 10 hari, Ramadan yang terakhir. Dan seminim-minim iktikaf kalau menurut Imam Malik 24 jam. Itu seminim-minimnya, sehari semalam. Seminim-minimnya iktikaf. Lalu kalau menurut Imam Syafi'i, iktikaf itu seminim-minimnya lebih lama sedikit dengan tumaknina dalam satu rakaat sholat. Artinya kalau kita ruku mungkin membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali, lebih dari itu yang dimaksud Imam Syafi'i. Seminim-minim iktikaf itulah yang dimaksud, yang penting bisa berdiam diri di dalam masjid. Tapi dengan catatan harus kita niat dulu. Jadi seperti hari ini, kita sebentar sudah masuk malam ke-21 Ramadan, di mana sudah diinformasikan di masjid-masjid mana yang diadakan dengan iktikaf. Sebentar sore kita mulai masuk, di situ kita mulai berniat. Kita mulai niat di situ. Niatnya nanti kalau memang mau beriktikaf selama 10 hari berturut-turut, harus niatnya demikian. Kalau niatnya cuma berapa hari juga boleh. Jadi tidak menentu. Karena sudah ada yang dijelaskan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i. Apapun kegiatan kita, jika kita beriktikaf, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita beriktikaf pada hakikatnya yaitu tazkiyatun bin nafsi, artinya mensucikan jiwa kita, menghilangkan semua hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, karena kita mau fokus untuk beribadah,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kegiatan itu, apapun saja yang kita lakukan, mulai dari membaca ayat suci Al-Quran, mungkin kita hafalan-hafalan Al-Quran yang di rumah belum lancar, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan ceramah yang lainnya. Dan di sini yang sangat ditekankan dari ulama, seseorang yang ingin beriktikaf sebaiknya terutama handphone itu kalau bisa dimatikan saja kalau kita beriktikaf, karena itu handphone sangat mengganggu kalau kita beriktikaf. Karena harapan kita ini 10 hari terakhir kapan lagi? Karena kalau kita mau beriktikaf, kapan iktikaf ini gagal dengan niat nantinya ingin tahun depan lagi, belum tentu ada jaminan untuk dipertemukan di tahun depan. Oleh karenanya ketika kita beriktikaf, semua hal-hal yang dapat mengganggu kita lebih baik kita hindari dulu, seperti handphone dinonaktifkan. Jangan sampai kita beriktikaf buka chat, buka WhatsApp, dibalas WA-nya orang, dibalas lagi, akhirnya gatal, ingin membuka terus. Akhirnya iktikaf kita, memang iktikaf kita sah, tapi keutamanya berkurang karena kita kurang nilai ibadahnya di situ. Insya Allah nanti kita lanjut lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya, ilmunya sangat menarik dan bagus sekali Ustadz. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, materi yang sangat menarik untuk kita lewatkan. Untuk itu jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, masih dengan tamu kita atau jamaah kita sore hari ini, 3 kelompok majelis taklim, yaitu majelis taklim dari Porhati Kota Sorong, majelis taklim Muhtahidin Boswesen, majelis taklim Al-Hakim kilometer 12, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Nur Ihsan dengan materi keutamaan itikaf. Ya, apa utamanya dalam itikaf, karena kita mungkin sebentar malam sudah mulai itikaf, sehingga kita mengetahui keutamaannya dan bagaimana akan masih dikaji langsung oleh narasumber kita. Dilanjutkan, silakan Ustaz. Baik, pemirsa sahabat iman Mutiara Islam, Mutiara Ramadan, pemirsa dimanapun berada. Jadi itikaf tadi, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, ketika kita di dalam masjid, karena tempat beritikaf itu hanya masjid saja. 4 mazhab semuanya sepakat tempat beritikaf itu di masjid. Tapi ada satu, yaitu Imam Hanafi membolehkan di rumah. Tapi ketiganya ini mesti di masjid. Kenapa di masjid? Karena di masjid itu tidak ada gangguan. Kalau di rumah banyak pasti gangguan. Mungkin ada pengaruh dari anak-anak, dari keluarga yang lain. Tapi kalau kita di masjid, otomatis kalau kita sudah niatkan di dalam masjid, ya sudah di dalam. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dalam masjid, tentu ada beberapa hal yang harus kita tekankan di sini. Ketika kita beriktikaf, yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa handphone itu kita jauhkan. Jangan sampai kebiasaan kita di luar, kita rencana kita beriktikaf tapi bisnis online jalan. Kan ada yang begitu, padahal mereka beriktikaf. Lalu yang kedua, ketika kita beriktikaf, suara kita di dalam itu tidak boleh kita terlalu keras, karena di dalam masjid itu bisa jadi ada seseorang, kadang ada berkelompok, ya beda halnya kalau sudah diadakan mungkin
salah satu perkumpulan kita mau dengarkan salah satu ceramah, tapi kalau kita sendiri-sendiri kalau bisa suara kita jangan terlalu dibesarkan, karena kita semua fokus, mungkin ada yang berzikir, ada yang mengaji, ada yang menghafal Al-Quran. Dan yang berikutnya, apabila kita di dalam, tentunya yang dapat membatalkan wudhu maka segera keluar. Dan orang beriktikaf sudah niat di dalam beriktikaf dalam masjid, tidak boleh keluar lagi kecuali betul-betul ada hajat yang tidak boleh ditinggalkan, seperti mau buang air mungkin, atau mau mandi, atau mau mengambil air wudhu. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Ibu Aita disampaikan bahwa kalau kita beriktikaf seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, seminim-minim iktikaf lebih lama daripada ruku atau sujud. Ya taruhlah kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali, lebih dari itu sudah disebut iktikaf. Itu tergantung niat kita. Kalau kita masuk dalam masjid untuk beriktikaf cuma sebentar saja, ya iktikaf kita sah. Iktikaf kita masuk dalam masjid untuk niat sehari semalam, ya itu sah. Dan di sini iktikaf hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Itu akan menjadi wajib iktikaf apabila kita sudah menasarkan. Kita bernasar, maka akan menjadi wajib. Mungkin ibu-ibu yang ada di sini, pas awal-awal Ramadan, mungkin ibu bilang, kalau THR saya cair 10 juta, saya akan beriktikaf 10 hari terakhir. Masya Allah. Ini sudah jadi kewajiban buat ibu-ibu, harus beriktikaf. Janji Ustaz ya. Janji, karena makanya ibu-ibu kalau ingin mengucapkan sesuatu, hati-hati mengucapkan dengan kalimat kalau. Kalau kita sudah mengatakan kalau dengan hati yang ikhlas, itu bisa-bisa jadi nasar. Kalau seandainya THR saya cari 10 juta, saya akan beriktikaf 10 hari terakhir. Harus. Seandainya anak saya lulus PNS, saya akan beriktikaf 10 hari atau 5 hari atau sehari semalam. Seandainya kita sudah bernasar karena ini sudah wajib, ketika ada orang yang melaksanakan iktikaf lalu dia meninggal, kira-kira bagaimana ibu-ibu? Tentu ahli warisnya yang harus melanjutkannya. Melanjutkan atau membayarkan fidyahnya ada. Menurut Imam Syafi'i, orang yang beriktikaf dengan sudah bernasar, makanya keluarganya harus mengetahui. Jangan sampai dia meninggal sebelum selesai nasarnya, dia harus membayar dengan 1 mok makanan. Seperti yang sekarang ini sudah diputuskan 60.000. Ya 60.000 untuk iktikaf sehari. Kalau dia berniat iktikaf 10 hari baru 5 hari, ya harus kita bayar 5 hari itu. 60 kali 5 ya Ustaz. Ya, begitu. Lalu berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita beriktikaf, contohnya seperti tadi, yang sunnah hukumnya bisa menjadi wajib apabila kita bernasar, dan ini bisa menjadi haram. Yang mana menjadi haram ini khususnya ibu-ibu. Menjadi haram kalau tidak ada izin dari suami. Harus ada izin dari suami. Kapan kita melaksanakan iktikaf tanpa izin suami, itu menjadi haram. Makanya ada satu yang ingin saya garis bawahi di sini khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu saya lihat rajin puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunnah, puasa Daud. 1 hari diselingi 1 hari. Itu puasa ibu harus minta izin sama suami. Kalau suami tidak ridho dengan puasa kita, puasa ibu itu haram, tidak sah. Tidak berpahala. Tidak berpahala karena tidak ada izin suami. Kapan suami tidak mengizinkan, ya kita tidak boleh puasa. Karena ini puasa sunnah. Beda dengan yang namanya sudah wajib. Seperti kita sudah bernasar untuk beriktikaf 10 hari. Dalam perjalanan iktikaf kita baru 5 hari. Kalau suami tahu kita sudah bernasarkan, walaupun dia melarang, tetap kita melanjutkan. Karena ini kewajiban. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini tentang iktikaf memang banyak hal-hal yang kita
harus lakukan. Seperti sebelum kita beriktikaf, tentu kita ketahui bersama bahwa masjid itu di mana, jauh dari rumah atau yang bagaimana. Dan banyak masjid yang kita perhatikan di sini. Ya, mudah-mudahan ketua-ketua BKM ada menonton sekarang ini. Kalau ada masjid yang kita tempati beriktikaf, sebaiknya di pintu itu ditulis bahwa di dalam ada iktikaf. Karena sudah menjadi kebiasaan orang yang masuk dalam masjid tampaknya untuk itu langsung tidur, langsung berbaring, kadang memutar HP keras-keras. Ada salah satu masjid kalau kita sholat duha di dalam, Masya Allah, sama teman-teman sholat duha begitu tenangnya, tiba-tiba ada yang masuk duduk, putar HP, bicara yang keras, menelpon yang keras. Nah, seperti ini yang dilarang. Apabila kita beriktikaf di dalam, kita hindari dengan suara-suara yang keras. Jadi bahkan di zaman Rasulullah SAW, saking tidak maunya terganggu sahabat itu, diganggu iktikafnya, dia membawa kemah-kemah kecil di dalam masjid. Jadi dia duduk di dalam masjid dengan beriktikaf untuk menghindari teman-teman yang lain. Karena sering terjadi kalau kita di dalam masjid, kadang ngobrolnya lebih banyak. Dia tanya, kamu bawa apa untuk beriktikaf? Kamu bawa tahu gorengnya, saya bawa tempe goreng. Sudah, nanti kita makan sama-sama. Berkumpul, duduk sama-sama, minum kopi, akhirnya warung kopi pindah di dalam masjid. Di sini harus kita tekankan bahwa beriktikaf itu seperti apa. Sekarang apa tujuan kita untuk beriktikaf? Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf itu ibu-ibu kapan saja kita lakukan. Selain daripada di bulan Ramadan itu bisa kita beriktikaf. Tapi kenapa mayoritas saudara-saudara kita yang muslimat mengutamakan iktikaf 10 hari terakhir? Di sini Rasulullah sudah sampaikan bahwa carilah Lailatul Qadar pada malam-malam 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Sebenarnya Rasulullah sudah tahu bahwa turunnya Lailatul Qadar itu pada saat itu, cuma enggak menyampaikan. Kapan kalau disampaikan, sudah hari-hari lainnya padam. Dia cuma fokus, malam ke-27 iktikaf, di situ baru kita serbu untuk beriktikaf. Hari-hari lainnya dilupakan. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berjalannya iktikaf ini sebentar malam, tentunya kita sudah ikhlaskan diri kita, niat kita, dan tentunya khusus ibu-ibu kalau ada yang mau ikut beriktikaf, tentu harus minta izin dengan suami dulu. Kalau yang sudah janda, ya mungkin ada walinya atau ada saudara-saudara yang lain. Insya Allah selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi di berikutnya. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz untuk ilmunya, untuk wawasannya, tausiahnya pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi kalau kita ibu-ibu mau beriktikaf harus izin ya Ustadz ya, harus izin. Tidak izin berarti haram hukumnya ya Ustadz ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kita sudah mendapat ilmu dan wawasan. Namun jangan beranjak dulu yang ada di rumah, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis, masih dengan 3 tamu kita, jamaah kita, yaitu dari Majelis Taklim Porhati Kota Sorong, dari Majelis Taklim Muttahidin Bosbesen, dari Majelis Taklim Al-Hakim Kilometer 12. Dan pemirsa yang sama berbahagia, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio yang ingin mau bertanya ya. Kita berikan kesempatan pertama dari Majelis Taklim Porhati Kota Sorong. Namun sebelumnya mohon untuk perkenalkan Porhati itu apa dan ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, kegiatan apa saja, silakan. Kegiatan di bulan Ramadan ya Bu ya, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari pengurus Majelis Daerah Forum Alumni HM Iwati yang biasa disapa dengan MD Forhati Kota Sorong. MD Forhati Kota Sorong terbentuk pada tanggal 22 Desember 1998 di Jakarta, dan perwakilan dari Forhati itu seluruh Indonesia pada tingkat daerah, yaitu terutama di Kota Sorong, yaitu saya sendiri sebagai ketua, yaitu Fatmawati Tamimah. Kami dari Forhati Kota Sorong pengurus intinya berjumlah 25 orang. Saat ini alhamdulillah sebagian besar telah hadir. Dan yang anggotanya adalah seluruh kader alumni HM Iwati yang berdomisili di Kota Sorong. Iya. Program kerja agenda Forhati pada momentum Ramadan tahun ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pemberian bingkisan sahur Ramadan yang telah kami berikan kepada yang berhak menerima pada H-1 sahur. Yang kedua yaitu program santunan anak yatim piatu, para janda dan para mualaf. Iya. Yang ketiga adalah pemberian mukena. Yang keempat, kemarin itu kita juga berdonasi untuk korban kebakaran di Pasar Baru. Iya. Yang kelima, kita mengadakan program buka bersama di daerah desa binaan kami, yaitu Desa Kokoda, dari TPA-nya, kemudian majelis taklimnya dan juga pemuda remaja masjidnya. Iya. Dan yang keenam, insya Allah nanti kami tutup pada hari Jumat besok dengan khatam Quran dari Forhati Kota Sorong. Alhamdulillah, padat sekali acaranya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat, untuk seluruhnya di Kota Sorong ya. Terus tadi kegiatan sudah, anggotanya sudah, ketuanya sudah. Adakah pertanyaan untuk Ustadz, Ibu sayang? Silakan. Ya, ada. Terima kasih sebelumnya. Ustadz, terkait dengan iktikaf ini, terkadang ini kan perempuan ketika ingin beriktikaf harus meminta izin suami. Nah, terkadang juga sudah mendapatkan izin suami, dan terkadang juga kita sudah ingin melakukan, tetapi tiba-tiba kok godaannya banyak, Pak. Gimana nih caranya agar kita itu benar-benar mantapkan hati, kemudian luruskan niat untuk benar-benar bisa menjalankan iktikaf itu dengan sempurna? Karena terkadang itu gangguan yang kita alami, suami sudah kasih izin, tapi yang kita kepikiran, aduh siapa yang ngurus anak? Sebentar kalau di sana lama-lama anak bagaimana, rumah bagaimana aja. Terkadang bisikan iblis ini juga sangat dahsyat untuk kita. Jadi mohon bagaimana pencerahan dari Ustadz agar benar-benar niatan kami itu benar-benar kita dapat melaksanakan dengan baik. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus ya Ustadz ya. Namun kita simpan dulu, kita berikan pertanyaan kembali kepada yang di tengah. Silakan dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Buswesen yang mau bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Iya. Saya mau tanya yang singkat-singkat saja Ustadz. Jika kita sudah melaksanakan iktikaf, kira-kira apa yang membatalkan iktikaf kita? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Ibu, pertanyaannya singkat, padat dan mantap ya. Apa yang membatalkan ya? Ya Ustadz, 2 pertanyaan Ustadz ya, dari Ibu Fat sama Ibu Haji Alia. Tadi yang pertama, bagaimana cara memantapkan hati, meluruskan niat untuk bisa iktikaf walaupun sudah dapat izin dari suami. Karena pikiran di sini nih iktikaf, tapi pikirannya anak siapa yang urus, rumah siapa yang urus dan lain-lain Ustadz. Mungkin itu, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu ketika kita ingin beriktikaf, apalagi seperti yang disampaikan Ibu, kita sudah dapat izin dari suami. Terus yang sering menjadi gangguan ibu-ibu, kadang pikiran kita khususnya mungkin ada anak di rumah atau ada tanggungan yang harus kita kerjakan. Di sini ulama sudah menekankan
ibu-ibu yang ingin melaksanakan itikaf harus memang terbebas dari yang demikian itu. Tidak punya anak kecil, artinya sudah tidak ada yang menjadi tanggungan. Karena nantinya kita pikirkan bahwa siapa nanti yang bangunin makan sahur, ada yang kecil, yang masak, ada yang siapa yang masak. Kalau saya di masjid kan bisa terganggu itikaf kita karena memikir. Karena ya namanya itikaf, kita gunting betul ingatan kita dunia dengan yang kita berada di tempat kita sekarang di masjid. Artinya semata-mata ingat kepada Allah. Yang disampaikan Ibu, bagaimana meluruskan hati kita. Ini jadi kebiasaan kita ternyata ibu-ibu. Karena walaupun bagaimana, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita hendak melakukan sesuatu, memang semuanya harus ada ridho dari suami. Kita ingin berpuasa Senin Kamis, ada izin dari suami. Ada yang harus kita lakukan, jangankan cuma itu, mau keluar rumah saja, kita mungkin ada cekcok dengan suami. Tahu-taunya keluar rumah diam-diam. Ini haram Ibu, tinggalkan rumah tanpa izin suami. Ibu bilang, dia nggak ajak saya bicara kok, nggak ngomong dengan saya. Ibu wajib menyampaikan, apakah dia menjawab atau tidak. Ayah, saya keluar rumah dulu ya. Sudah ya, yang penting sudah minta izin. Kalau sudah ada jawaban, tapi kalau artinya dari tadinya Bapak diam-diam ke kita, terus Bapak tahu kepergian kita itu baik, mungkin mau pergi pengajian, atau mau pergi apa, lalu kita minta izin. Ayah, saya mau pergi. Tadinya ayah marah, kita pergi karena ayahnya sudah tahu bahwa kita ingin pengajian. Dalam kepergian kita harus tahu, kita harus sebutkan bahwa ayah, saya mau pergi pengajian ya. Kalau nggak menjawab kan dia sudah dengar. Oke, kita jalan. Ya, ayahnya tidak usah ngomong, tapi jalan saja, itu tidak apa-apa Ustaznya. Boleh jalan. Karena dia sudah tahu bahwa tujuan kita demikian. Jangan disebutkan ayah saya mau pergi, nanti pikiran ayahnya ini mau kemana ini. Ini jadi tanda tanya. Jadi untuk memantapkan hati kita ibu-ibu, tentunya ibu-ibu kalau mau beritikaf di masjid, apalagi sudah ada izin suami, tidak ada tanggungan di rumah seperti anak kecil, sudah usahakan kita melangkah ke masjid. Nanti insya Allah di masjid apabila kita niat untuk itikaf, yang mana sebentar malam ini 10 hari terakhir, pasti Allah cucurkan rahmat kepada kita karena niat kita baik. Harapan kita untuk meraih Lailatul Qadar. Jadi kalau niat kita sudah lurus, pasti Allah memudahkan ibu-ibu. Iya, jadi begitu ya Ibu, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Terus yang kedua tadi Ustadz, apakah yang membatalkan itikaf itu Ustadz? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita sudah berniat untuk beritikaf, contohnya di Masjid Mujahidin di Boswesen sini, kita sudah niat untuk beritikaf 10 hari 10 malam. Contohnya ibu-ibu sudah dengan izin suami atau kita sama-sama suami. Yang membatalkan itikaf kita itu apabila kita keluar meninggalkan masjid tanpa tujuan yang pasti. Artinya bukan keperluan yang mendesak. Contohnya mungkin kalau kita di dalam masjid, ada yang mengatakan begini, Ustadz, kalau kita di dalam masjid terus kita kentut, wudhu kita batal, itikaf kita batal. Ada yang demikian sampai-sampai dia tidak mau kentut, sampai buka biru, tidak ditahan kentutnya, tidak mau kentut karena dia pikir wudhu saya batal, itikaf saya. Jangan ditahan. Setelah itu kita keluar berwudhu, baru kembali masuk lagi. Yang membatalkan itu apabila kita keluar, mungkin bapak-bapak ini, bapak-bapak mungkin beritikaf sudah 3 hari 3 malam, tiba-tiba ke rumah karena butuh sesuatu. Boleh kalau memang betul-betul tidak ada jalan mengambil makanan contohnya atau pakaian. Tapi ketika ke rumah jangan singgah-singgah lagi. Taunya ada ibu di rumah, mungkin mohon maaf, mungkin dia cumbu istrinya karena ketemu. Ini yang membatalkan itikaf ini. Mungkin itu ibu-ibu. Iya. Ya. Jadi jangan pulang ya Ustaz. Tapi ada juga yang mengatakan bisa pulang. Bisa Ustaz. pulang, iya. Kita bisa pulang dengan niat bahwa kita bisa pulang, contohnya keluar rumah, cari makanan, karena tidak ada jalan lagi kalau tidak ngambil makanan. Kita bisa pulang dengan catatan bahwa kalau istri kita ada di rumah, jangan kita terlalu lama-lamaan. Apa keperluan kita itu baru kita kembali ke masjid lagi. Jadi puasa semuanya dulu. Iya, begitu. Pokoknya putuskan semua kita punya ini. Iya.
ingatan kita ke dunia begitu. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya Ustadz ya. Lanjut ya, kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Al-Hakim. Silakan Ibu yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili dari Masjid Al-Hakim kilometer 12. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustadz tentang iktikaf ini, tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa iktikaf itu harus di tempat khusus. Iya, mungkin salah satu di masjid atau mana. Yang ingin saya tanyakan, adakah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang dicontohkan ibadah rentetan yang dikerjakan selama iktikaf itu? Mungkin dari awal apa yang sebaiknya dilaksanakan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Karena selama ini yang ngertinya iktikaf itu kan hanya beribadah, melakukan ibadah, kegiatan yang baiklah di tempat itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, adakah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, istilahnya apa yang dilakukan, entah mengaji dulu atau sholat malam, istilahnya kalau sholat malam itu sholat apa yang kita lakukan duluan itu. Oke, Ibu sayang. Baik, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya sangat mantap Ustadz ya. Bagus sekali. Beliau menanyakan urutannya apa saja yang dilakukan, ibadah apa begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Ustadz ya. Karena ini enggak sebentar Ustadz, 10 hari ya. Berarti dilakukan itu ulang lagi muter gitu kah atau bagaimana ya? Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu dari Majelis Taklim Al-Hakim. Ibu Lili. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu sampai saat ini dalam riwayat sudah berapa banyak yang meriwayatkan bahwa rentetan-rentetan yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beriktikaf, sejauh ini bahkan ulama-ulama pun sudah menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW memulai iktikaf itu tentunya sampai saat ini kita mengikuti orang-orang muslim yang sekarang ini dengan niat untuk beriktikaf. Ketika kita masuk setelah selesai mengambil air wudhu, ya kita langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat wudhu. Setelah itu kita lihat waktunya. Apabila waktunya kita setelah selesai sholat subuh itu ada namanya sholat sunnah isra itu. Setelah itu ada namanya sholat duha, ada sholat taubat. Pokoknya yang namanya jenis-jenisnya sholat itu sholat sunat. Karena setiap kita di dalam masjid, jenis ibadah apapun sebagaimana Rasulullah sampaikan, apapun kegiatan di dalam masjid itu yang bernilai ibadah, contohnya melaksanakan sholat 2 rakaat, apakah itu sholat duha, apakah itu sholat hajat, atau membaca Al-Quran, atau mendengarkan salah satu kaidah-kaidah dari murabi kita yang hadir pada saat itu, kita mendengarkan ceramah-ceramah atau nasihat. Intinya yang namanya beriktikaf, selama kita melakukan ibadah-ibadah di dalamnya, kita hilangkan ingatan kita di dunia bahwa semata-mata kita fokus untuk ibadah kita, ya itulah yang disebutkan untuk beriktikaf, untuk meraih Lailatul Qadar. Maksudnya begitu, karena di situ disebutkan bahwa apabila Lailatul Qadar turun, di mana pada saat turunnya itu ada yang mengatakan nanti kita beruntung kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak demikian. Itu Lailatul Qadar kapan saja malamnya turun itu, apabila malam itu kita beribadah, disitulah yang disebutkan bahwa kita ini termasuk orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan lamanya. Jadi biarpun kita tidak bertemu dengan Lailatul Qadar, makanya Rasulullah anjurkan untuk memperbanyak 10 hari terakhir beribadah dengan cara untuk beriktikaf. Karena kalau kita beriktikaf di satu tempat, contohnya di masjid, otomatis di dalam masjid itu pasti semua ibadah kita lakukan. Apapun jenis-jenis ibadah itu pasti kita lakukan. Baik dari sholat-sholat sunat, semuanya sholat-sholat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah, kita lakukan untuk merayakan itu tadi, Lailatul Qadar. Jadi jangan kita mengatakan bahwa ketika kita masuk
berniat untuk itikaf walaupun saya tidur, walaupun saya cuma duduk, tapi dianjurkan untuk melakukan ibadah. Karena disinilah yang dikatakan siapa yang beribadah pada malam turunnya Lailatul Qadar, maka dia beribadah selama 1000 bulan. Iya. Namun Ustadz, kalau beritikaf di dalam masjid itu boleh toh kita kan biasa nggak terus gitu mengaji atau sholat, istirahatnya bisa toh istirahat bentar iya. gitu. Jadi begini, Bu Aji, pernah saya dengar salah satu sahabat saya dia sampaikan bahwa di Madinah itu di Masjid Nabawi, kalau orang melaksanakan sholat tahajud ini, itu lamanya sholat itu kadang dalam satu rakaat itu kadang 1 jam lamanya, kadang 1 jam lamanya. Jadi kadang orang ruku itu dia bilang kita dengar orang ngorok di sebelah tertidur, padahal dia dalam keadaan ruku sujud. Nah, tidak lama kemudian kalau imam sudah mengatakan Allahu Akbar, dia juga bangun Allahu Akbar, dia dengar. Karena saking pentingnya namanya itikaf, lebih baik kita lakukan ibadah ibadah yang lama yang kita bisa lakukan, kita lakukan saja. Iya Ustadz, ya. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Nanti kalau tidak, selesai acara Ibu bisa bertanya kembali ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, materi yang sangat menarik untuk kita ikuti dan kita kaji terus. Namun jangan kemana-mana, karena di penghujung acara nanti kita akan berbagi kasih sama pemirsa ya. Pemirsa, jamaah di studio juga pemirsa di rumah, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan bintang tamu kita 3 majelis taklim sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Forhati Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Mujahidin Boswesen, Majelis Taklim Al-Hakim Kilometer 13, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Nur Ihsan, materi keutamaan itikaf. Tadi sudah dibahas, dikaji bersama-sama, tadi sudah ada yang bertanya, alhamdulillah sudah dapat jawaban. Semoga jawaban yang diberikan oleh Ustadz dapat memuaskan ibu-ibu, namun kalau belum pun nanti bisa bertanya kembali. Dan kita memasuki session berikut, yaitu berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Pemirsa bisa menghubungi kami di line telepon 08 13 44 60 77 66, dan hadiah pada sore hari ini dipersembahkan oleh 3 kelompok majelis taklim yang hadir. Dan pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, ibu-ibu majelis taklim dari Al-Hakim Kilometer 13 akan memberikan pertanyaan untuk pemirsa. 12, ya silakan yang mau bertanya. Namun sebelumnya tunggu Bu, karena saya lihat kurang semangat semua ya, sudah di penghujung acara kurang semangat, ada yang ngantuk juga. Saya akan berikan semangat buat ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Ya ngantuk ketawa. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Ada yang salah-salah tangannya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah sehat bahagia. Tentunya semangat memberikan soal ya. Silakan ibu. Siapakah nama ketua Majelis Taklim Al-Hakim Kilometer 12? Ya, begitu ya Bu pertanyaannya tadi ya, betul ya? Berapa jumlah anggotanya? Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Ya, siapakah nama ketua Majelis Taklim Al-Hakim Kilometer 12 dan berapa anggotanya? Ya, silakan. Yang hadir hari ini sekitar 100 ya. Hadiah dipersembahkan oleh ibu-ibu Al-Hakim. Silakan pemirsa di rumah di line telepon 0813 44 60 77 66.
Ya, mudah-mudahan ada di seputaran Majelis Taklim Al-Hakim. Ada? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dinda di Kampung Baru. Indah di Kampung Baru. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Ya, paspornya tadi sudah. Jawabannya? Ibu Sulastri. Anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 75. Anggotanya benar Ibu? 75? Iya, benar ya untuk Indah. Terima kasih jawabannya benar. Anda beruntung. Selanjutnya kita memberikan pertanyaan kepada Majelis Taklim. Yang mana ini Ibu yang pegang mic? Ya. Porhati, silakan. Pertanyaannya silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Pertanyaan dari Porhati, siapa nama Ustadz yang menjadi narasumber hari ini dan apa kepanjangan dari Porhati? Iya. Pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 7766. Siapakah nama narasumber pada sore hari ini dan apa kepanjangan dari Porhati? Silakan. Hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Porhati Kota Sorong. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Pemirsa di rumah bisa menghubungi kami di line telepon 0813 44 60 7766 dengan pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nadia di belakang gor. Nasia ya, belakang gor. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya Bu? Jawabannya Ketua Fatmawati Tanima, ketuanya. Ketuanya, namanya ketuanya ya. Terus singkatannya dari Porhati Bu yang diminta. Apa kepanjangan dari Porhati? Forum Alumni HMI. Forum Alumni HMI Wati. Pak, ini kayaknya juga mahasiswi yang tidak ikut ke studio ini ya Bu ya. Terus nama Ustadz atau mubaliknya pada sore hari ini? Ustadz Muhammad Nur Iksan. Betul kan Ustadz? Betul ya. Oke, jadi semua betul ya Bu ya. Oke deh, kayaknya ini mahasiswa yang tidak ikut ke studio ini ya. Nasia belakang gor. Oke, kita berikan kepada Majelis Taklim Muhtahidin Bos Fashion. Silakan. Hadiahnya juga dipersembahkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Muhtahidin ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya kami di pertanyaan. Dari serangkaian padatnya kegiatan kami Majelis Taklim Al-Mujtahidin yang sudah disebutkan di awal tadi, sebutkan minimal 2 kegiatan kami selama bulan Ramadan. Ya, pemirsa di rumah di line telepon 0813 4460 7766. Tadi sudah waktu perkenalan Majelis Taklim Mujtahidin Babesen, ada beberapa kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan di bulan Ramadan. Sebutkan dua kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim Mujtahidin Babesen. Ya. Banyak ya, banyak, gampang banget. Silakan. 2 saja, nggak usah 10. Ya. Saya telepon sudah. Halo. Ya. Pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bisa di Kilo. Iya. Dengan Nisa. Suaranya putus-putus ya.
Karaoke? Tidak tahu, ya. Halo? Diulang kembali, diulang karena suaranya putus-putus ya. Halo? Iya. Pemirsa, dicoba kembali di line telepon 0813 4460 7766 dengan pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mujahidin Boswesan, kegiatan apa yang dilakukan di bulan Ramadan oleh ibu-ibu Majelis Taklim? Sebutkan 2 saja, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, masih malu-malu. Cepat dijawab, ini hadiahnya bagus sekali, yaitu hadiahnya wisata umroh bayar sendiri. Ya. Sebutkan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Mujahidin ya di bulan Ramadan ya. Biasanya banyak yang dilaksanakan atau dilakukan ibu-ibu semua di bulan Ramadan, juga dilakukan oleh Majelis Taklim Mujahidin. Tolong disebutkan 2 saja. Ya. Di line telepon 0813 4460 7766. Silakan pemirsa di rumah. Hadiahnya sangat menarik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Loha? Ya. Kalau belum, kita memberikan semangat pada ibu-ibu dulu. Kayaknya lemas sekali. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Kita memberikan satu lagi pertanyaan ya. Nanti karena tadi tidak terjawab pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hakim. Silakan pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari kami. Ibu siapa ya? Ibu Ija Pelu. Iya, silahkan Ibu Ija. Pertanyaan kedua dari kami, apa hukumnya beriktikaf di 10 malam hari bulan Ramadan di bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Hukumnya apa ya? Hukumnya? Apa hukumnya beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Iya. Oke pemirsa, di line telepon 0813 4460 7766, apa hukumnya itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan? Pemirsa Ustaz. Iya. Pemirsa di rumah silakan. Apa hukumnya itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Silakan. 1. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Dengan Bapak? Dengan Udin. Udin. Ya. Ya, jawabannya? Sunnah muakkad. Bagaimana Ustadz? Oh, betul kan? Terima kasih karena jawaban Anda benar, nanti bisa diambil di studio. Padahal tadi tidak dibahas ya Ustadz ya? Ada? Dibahas ya? Oh iya deh. Kita berikan 1 kali lagi ibu-ibu mujahidin, silakan. Saja. Iya. Pertanyaannya, di mana alamat Masjid Al-Mujahidin? Iya. Pemirsa di rumah, jawabannya sangat mudah. Di line telepon 0813 4460 7766. Di manakah alamat Masjid Al-Mujahidin Boswesan? Tapi jalannya, ini yang dimintakan jalannya ya, toh jalannya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Jalannya Ustadz, alamat jalannya. Oke, pemirsa, jalannya itu masjidnya ya. Pemirsa, pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Alamat jalan. Iya.
Oke deh, pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih untuk pemirsa di rumah sudah bergabung bersama kami, juga jemaah yang telah hadir di studio. ya. Ustadz, tadi Ustadz sudah membagikan ilmu, wawasan, ya. Ustadz sudah memberikan tausiah pada sore hari ini dan kita sama-sama sudah berbagi kasih sama pemirsa di rumah. Ibu-ibu juga masih tetap semangat di penghujung acara. Ustadz juga tetap semangat untuk memberikan kesimpulan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, pemirsa CWM dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir. Tentunya sebelum masuknya bulan Ramadan ini, 11 bulan yang lalu, kita mengarungi hidup yang penuh warna-warni, dan ini momen yang sangat tepat di bulan Ramadan ini. Bagaimana cara kita agar kita betul-betul mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya diampuni yang lalu. Di dalam bulan Ramadan ini ada lagi dalam satu posisi yang Allah berikan, posisi yang paling baik, di mana di bulan Ramadan ini ada yang dinamakan 10 hari terakhir, yang mana Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita lakukan, namanya beritikaf. Kenapa kita lakukan beritikaf di 10 hari terakhir ini? Rasulullah sudah menyampaikan bahwa carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Oleh karenanya 10 terakhir ini kita upayakan, bapak-bapak pemirsa yang ada di rumah, mungkin ibu-ibu, kalau ada izin dari suami, mari kita lakukan untuk beritikaf, untuk meraih Lailatul Qadar. Dan ingat, jangan hanya semata-mata bahwa Lailatul Qadar itu bertemu dengan kita baru dosa-dosa kita diampuni, atau diibaratkan kita sudah melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Tidak. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Pada saat kita itu melakukan ibadah di malam itu sudah termasuk kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Jadi kita upayakan 10 hari terakhir ini, jangan kita biarkan di sela-sela itu tanpa ibadah. Kita usahakan. Kalau kita sudah beritikaf di masjid, kita capek mengaji, mungkin baca buku-buku agama, capek lagi mungkin ada sholat-sholat sunat yang kita ingin laksanakan, kita laksanakan. Dan ingat, utamanya ibu-ibu, kalau di dalam masjid mungkin ada tempat yang khusus, tidak boleh kelihatan dari lain jenis kita. Kalau perlu ada kemah-kemah kita bawa dari rumah, kita tidur di dalamnya, kita tidak dikhawatirkan kalau aurat kita kelihatan. Jadi lebih aman lagi. Jadi itu anjuran saya. Mudah-mudahan sebentar malam di 10 hari terakhir kita lakukan namanya itikaf seperti di Masjid Al-Islah di Harapan Indah. Sebentar malam akan dilaksanakan itikaf. Mungkin teman-teman yang ingin bergabung juga bisa bergabung di sana karena umum. Mungkin itu yang saya sempat sampaikan dari saya. Tak lupa saya mengucapkan kepada semua keluarga, khususnya kaum muslimin dan muslimat di Kota Sorong, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz untuk mengisi tausiah pada sore hari ini, sudah berbagi ilmu, berbagi wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan terima kasih pula untuk sponsor kita, yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, ABU Event Organizer, Toko Mas Mulia. Dan terima kasih juga kepada ketiga tamu kita pada sore hari ini, jamaah Majelis Taklim Porhati Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Mutahidin Boswesan, Majelis Taklim Al-Hakim Kilometer 12. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung. Terima kasih untuk seluruh kru CWM yang sudah bersama-sama bekerja bersama. Dan insya Allah kita dipertemukan di esok hari dengan majelis taklim yang berbeda tentunya, dan dengan narasumber yang berbeda. Dan kita tutup pengajian sore hari ini dengan sama-sama kita membacakan salawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala qaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha